Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami ingin mempresentasikan tugas satu dari sistem basis data. Di sini tugas satu di sini kami memilih beberapa tema atau sistem, yaitu pertama ada sistem informasi perpustakaan dan juga sistem reservasi hotel. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, siapa saja anggota kelompok kami. Pertama itu ada saya sendiri adalah Muhammad Ridho Faizal dengan NIM 2301020124. Selanjutnya ada Akbar Ahmad Arifin dengan NIM 2301020055. Dan yang terakhir itu ada Rakir Novan dengan NIM 2301020098. Selanjutnya untuk penjelasan sistem informasi perpustakaan akan dijelaskan oleh Akbar Ahmad Arifin. Dipersilakan. Baiklah, ini untuk deskripsi sistemnya. Sistem informasi perpustakaan merupakan sebuah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk membantu proses pengelolaan seluruh aktivitas perpustakaan secara otomatis, terintegrasi, dan terstruktur. Seiring perkembangan teknologi informasi, perpustakaan tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku fisik, tetapi telah berkembang menjadi pusat pengelolaan informasi yang membutuhkan sistem digital yang mampu menangani data dalam jumlah besar secara tepat dan akurat. Oleh karena itu, sistem yang kami rancang hadir sebagai solusi untuk mengoptimalisasi seluruh proses tersebut. Dengan adanya sistem ini, petugas tidak lagi perlu melakukan pencatatan manual karena semua data tersimpan dalam database terpusat yang dapat diakses secara real time. Untuk entitas yang ada, yang pertama ada buku. Entitas ini merupakan dalam pusat data dalam sistem karena seluruh aktivitas perpustakaan berhubungan langsung dengan koleksi buku. Data yang disimpan tidak hanya informasi bibliografi, tetapi juga kondisi buku, status ketersediaan, serta lokasi penyimpanan. Yang kedua, ada anggota yang mempresentasikan pengguna layanan perpustakaan. Setiap anggota memiliki identitas unik yang digunakan dalam setiap transaksi. Sistem juga mencatat riwayat aktivitas anggota sehingga dapat dilakukan monitoring penggunaan layanan. Yang ketiga, ada peminjaman, yaitu entitas mencatat seluruh transaksi peminjaman dan pengembalian buku. Setiap transaksi memiliki status berubah sesuai siklus peminjaman, mulai dari dipinjam hingga dikembalikan atau terlambat. Habis itu ada entitas petugas yang berfungsi sebagai mengelola data staf perpustakaan. Setiap petugas memiliki akun login dan hak akses tertentu sesuai perannya dalam organisasi. Kemudian ada rak buku yang digunakan untuk mengelola lokasi fisik penyimpanan buku. Hal ini sangat penting terutama pada perpustakaan besar agar buku ditemukan dengan cepat. Selanjutnya denda yang mencatat semua pelanggaran seperti keterlambatan, kerusakan, atau kehilangan buku beserta proses pembayarannya. Dan terakhir ada histori peminjaman, yaitu entitas arsip yang menyimpan transaksi lama yang telah selesai. Penyimpanan data historis membantu analisis tren peminjaman dalam jangka panjang sekaligus menjaga performa sistem tetap optimal. Habis itu atribut untuk masing-masing entitas. Pada buku ada ID buku, judul ISBN, tahun terbit, bahasa, jumlah halaman, serta informasi stok dan status buku. Kemudian untuk entitas rak buku ada atribut lokasi penyimpanan secara detail. Dimulai nama raknya, lokasi ruangan, tingkat rak, hingga kapasitas penyimpanan. Untuk entitas anggota ada atribut nomor kartu, nama lengkap, dan tipe keanggotaan yang menentukan hak akses layanan. Untuk entitas petugas, ada atribut mencakup informasi login, status pegawaian, level akses, serta riwayat login untuk tujuan keamanan sistem. Untuk entitas peminjaman, ada atribut yang berkaitan dengan transaksi seperti tanggal pinjam, tanggal jatuh tempo, tanggal kembali, status peminjaman, serta total denda yang dihitung otomatis oleh sistem. Sedangkan entitas denda menyimpan informasi detail terkait pelanggaran dan pembayaran, termasuk metode pembayaran
dan status pelunasan. Yang terakhir ada entitas peminjaman, menyimpan data arsip transaksi untuk kebutuhan pelaporan dan analisis statistik. Kemudian untuk primary key setiap entitas, untuk entitas buku, ID buku, entitas anggota ada ID anggota, untuk entitas peminjaman ada ID pinjam, untuk entitas petugas ada ID petugas, untuk entitas denda ada ID denda, untuk untuk entitas histori peminjaman ada ID histori, serta untuk entitas rak buku ada ID rak. Kemudian untuk hubungan antar entitas, relasi pertama antara rak buku dan buku dengan kardinalitas satu ke banyak. Artinya satu rak dapat menampung banyak buku. Yang kedua ada anggota dan peminjaman, di mana satu anggota dapat melakukan banyak transaksi peminjaman. Kemudian ada buku dan peminjaman, karena satu buku dapat dipinjam berkali-kali pada waktu yang berbeda. Kemudian petugas sama entitas peminjaman karena setiap transaksi diproses oleh petugas. Kemudian peminjaman dengan denda, yang dimana peminjaman dapat menghasilkan satu denda apabila terjadi pelanggaran. Kemudian yang terakhir, setiap peminjaman yang selesai akan dipindahkan ke histori peminjaman sebagai arsip data. Oke, baik. Setelah menjelaskan sistem perpustakaan, kita langsung masuk ke ERD sistem informasi perpustakaannya. Seperti yang tadi telah dijelaskan, di sini ada 7 entitas, yaitu adalah buku, buku, anggota, peminjaman, denda, petugas, dan histori peminjaman. Di sini ada juga beberapa hubungan atau relasinya, yang seperti tadi telah dijelaskan, seperti adalah buku dengan buku itu one to many, dengan relasi itu adalah menampung. Untuk rak buku sendiri, atributnya ada jumlah terisi, ID rak, kapasitas maksimal, dan yang seperti tadi telah dijelaskan oleh teman saya Iqbal. Selanjutnya, buku dengan peminjaman one to many juga, aktivitasnya itu adalah dipinjam, peminjaman dengan anggota itu many to one, aktivitasnya adalah melakukan, peminjaman dengan tugas itu adalah proses, many to one juga, dan peminjaman dengan denda itu adalah menghasilkan one to one. Dan yang terakhir itu ada peminjaman dengan histori peminjam itu adalah bantuan juga dengan aktivitasnya itu mengarsipkan. Oke, mungkin untuk ERD-nya, untuk ERD sistem informasi perputaran seperti itu dari kami. Selanjutnya ada sistem reservasi hotel yang akan dijelaskan oleh Fadil Novan. Pada Fadil Novan, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari sistem reservasi hotel. Yang pertama ialah deskripsi sistem. Sistem informasi hotel merupakan sebuah sistem manajemen berbasis komputer yang dirancang untuk mengotomatisasi serta mengintegrasi seluruh aktivitas operasional hotel secara efisien dan terstruktur. Dalam industri perhotelan modern, hotel tidak hanya berfungsi sebagai tempat menginap tetapi juga sebagai pusat pelayanan yang melibatkan berbagai aktivitas seperti reservasi kamar, check-in dan check-out tamu, pelayanan kamar, serta pengelolaan pembayaran. Oleh karena itu, pengelolaan data hotel membutuhkan sistem yang terorganisir agar seluruh proses operasional dapat berjalan dengan baik. Selain itu, sistem juga dilengkapi dengan modul pembayaran yang mencatat seluruh transaksi yang dilakukan oleh tamu selama menginap. Transaksi tersebut dapat mencakup biaya, kamar, biaya layanan tambahan seperti restoran atau laundry, serta pajak hotel. Di bagian etiket yang ada, yang pertama adalah kamar. Etiket kamar merupakan etiket utama merepresentasi unit kamar yang tersedia dalam hotel. Setiap kamar memiliki identitas unik serta informasi seperti nomor kamar, tipe kamar, fasilitas, harga per malam, dan status persediaannya. Yang kedua ialah tamu. Tamu, etiket tamu merepresentasikan pelanggan yang
menggunakan layanan hotel. Data dalam entitas ini mencakup informasi pribadi tamu seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan identitas resmi. Yang ketiga, reservasi. Entitas reservasi mencatat setiap transaksi pemesanan ramah yang dilakukan oleh tamu. Data dicatat meliputi tanggal reservasi, tanggal check-in, tanggal check-out ramah yang dipesan serta status reservasi. Yang keempat, petugas. Petugas mengelola data staf hotel yang bertugas mengoperasikan sistem dan melayani tamu. Yang kelima, tipe kamar. Identitas tipe kamar menyimpan informasi tentang jenis kamar yang tersedia di hotel seperti kamar standar, deluxe, atau suite. Yang keenam, pembayaran. Identitas pembayaran mencatat seluruh transaksi pembayaran yang dilakukan oleh tamu selama menginap di hotel. Yang terakhir ialah histori penginapan. Editor histori penginapan berfungsi sebagai tempat penyimpanan data wilayah tamu telah selesai menginap. Oke, di bagian C ini ialah atribut masing-masing entitas. Yang pertama, entitas kamar. Di bagian atribut ada ID kamar, nomor kamar, ID tipe kamar, harga pemalam, status kamar, lantai, dan terakhir kapasitas. Yang kedua ialah entitas tamu. Di bagian atribut ada ID tamu, nama lengkap, alamat, nomor telepon, email, dan nomor identitas. Yang ketiga ialah entitas reservasi. Di bagian atribut ialah ID reservasi, ID tamu, ID kamar, tanggal reservasi, tanggal check-in, tanggal check-out, dan terakhir status reservasi. Yang keempat ialah entitas petugas. Di bagian atribut ialah ID petugas, nama petugas, username, password, dan level akses. Yang kelima ialah entitas tipe kamar. Di bagian atribut ada ID tipe kamar, nama tipe, fasilitas, dan terakhir ada dasar. Yang keenam ialah entitas pembayaran. Di bagian atribut ada ID pembayaran, ID reservasi, tanggal bayar, total bayar, metode pembayaran, dan terakhir status pembayaran. Yang terakhir ialah entitas histori penginapan. Di bagian atribut ada ID story, ID reservasi, ID tamu, tanggal check-in, tanggal check-out, dan total pembayaran. Di bagian D ini ialah ada pemakai masing-masing entitas. Entitas kamar, pemakainya ada ID kamar. Penjelasannya ialah digunakan sebagai identitas unik untuk tiap kamar yang ada di hotel sehingga tiap kamar dapat dibedakan meskipun memiliki tipe yang sama. Yang kedua ya ada tamu. Digunakan sebagai kode unik untuk mengidentifikasi setiap tamu yang menginap di hotel sehingga data tamu dapat disimpan dan dicari dengan mudah. Yang ketiga ialah reservasi. Digunakan sebagai kode unik untuk transaksi pemesanan kamar yang dilakukan oleh tamu di hotel. Dan keempat, petugas. Digunakan sebagai identitas unik bagi setiap staf hotel yang mengoperasikan sistem seperti resepsionis atau admin. Yang kelima ialah tipe drama. Digunakan sebagai kode unik untuk setiap kamar yang tersedia di hotel seperti standar, deluxe, atau suite. Yang keenam, pembayaran. Digunakan sebagai kode unik untuk setiap transaksi pembayaran dan dilakukan oleh tamu selama menginap di hotel. Yang terakhir, histori penginapan. Digunakan sebagai identitas unik untuk menyimpan riwayat tamu yang telah selesai menginap di hotel. Dan terakhir ialah hubungan antar identitas. Di entitas pertama ada tipe kamar. Penjelasannya ialah satu tipe kamar dapat dimiliki oleh banyak kamar di hotel. Yang kedua, tamu, reservasi. Satu tamu dapat melakukan beberapa reservasi pada waktu yang berbeda. Yang ketiga, kamar dan reservasi. Satu kamar dapat dipesan dalam banyak reservasi pada waktu yang berbeda. Yang keempat, petugas dan reservasi. Satu petugas dapat mengalami banyak proses reservasi tamu. Yang kelima, reservasi dan pembayaran. Setiap reservasi memiliki satu transaksi pembayaran. Yang terakhir, reservasi dan histori penginapan. Setiap reservasi yang selesai dan akan dicatat dalam wilayah penginapan. Oke, baik. Berikut tadi adalah penjelasan untuk sistem reservasi hotel. Sekarang langsung saja masuk ke ERD sistem reservasi hotel. Seperti yang tadi telah dijelaskan, di sini ada 7 entitas juga. Pertama itu dari tipe kamar, kamar, tamu, reservasi, pembayaran, tugas, dan yang terakhir itu ada histori menginap. Untuk tipe kamar di sini adalah one to many dengan hubungannya itu adalah memiliki. Selanjutnya ada kamar dengan reservasi itu one to many juga dengan hubungannya itu dipesan.
Untuk tamu dan reservasi itu one to many dengan hubungan melakukan. Untuk reservasi dan petugas itu many to one dengan hubungan itu memproses. Untuk reservasi dan pembayaran itu one to one dengan hubungannya yaitu memiliki. Dan yang terakhir itu ada reservasi dengan histori menginap yaitu dengan hubungannya one to one dengan hubungannya yaitu dicatat. Oke, mungkin untuk presentasi ERD dan sistem basis data mulai dari perpustakaan dan juga sistem reservasi hotel. Sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Mungkin saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.